Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan eh, tugas kuliah, yaitu Sistem Informasi Manajemen, yang akan membahas aplikasi penyewaan alat outdoor. Oke, di sini ada nama-nama kelompoknya. Yang pertama itu ada Galuh Wibowo, Vicky Chandra, Aprianda Anggara, dan Imam Muhajirin. Oke, nah di sini ada latar belakang. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, terutama perkembangan internet, telah memberikan banyak dinamika baru dalam kehidupan manusia. Banyak sekali manfaat internet, mulai dari dunia pendidikan, dunia hiburan, sosial budaya, sampai ke dunia bisnis dan jasa. Internet berperan penting dalam membawa perubahan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, terutama di dunia bisnis. Perusahaan-perusahaan bergerak ke arah komputerisasi. Dalam arti kegiatan bisnis yang dilakukan telah menggunakan bantuan teknologi internet dan komputer, terutama di bidang promosi dan pemasaran barang dan jasa, karena internet juga merupakan sarana komunikasi yang praktis, murah, dan efisien. Oke, kita perkenalkan yaitu aplikasi kita yang bernama Figure adalah sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai aplikasi penyewaan alat outdoor. Meskipun belum sempurna, namun dapat membantu sebagai sebuah sarana yang dapat membantu kegiatan penyewaan yang sudah terkomputerisasi. Oke, lanjut. Yaitu ada landasan teori. Di sini ada sistem-sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem, bagian, komponen apapun, baik fisik ataupun non-fisik, yang saling terhubung satu sama lain dan bekerja sama harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan elemen dari subsistem yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Yang selanjutnya itu elemen sistem. Elemen-elemen yang terdapat pada suatu sistem meliputi tujuan sistem, batasan sistem, kontrol input, proses output, dan umpan balik. Yang selanjutnya yaitu ada teknologi. Menurut Miyarso, teknologi adalah proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses tersebut menggunakan atau menghasilkan suatu produk. Produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada. Dan karena itu menjadi bagian integral dari suatu sistem. Oke, selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh saudara Vicky Chandra Pramudia. Oke, data. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum. Berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra. Informasi. Informasi adalah pesan, ucapan, atau ekspresi, atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Teknologi informasi. Menurut Hankin, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Penyewaan. Pengertian sewa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemakaian suatu dengan pembayaran uang sewa, uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam suatu yang boleh dipakai
dengan membayar uang. Aplikasi. Aplikasi adalah sekelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Figure. Figure adalah toko yang bergerak di bidang penyewaan alat-alat outdoor yang berlokasi di Jawa Barat. Di sini ada menu registrasi. Fitur untuk mendaftar akun apabila belum mempunyai akun. Di sini ada fitur login. Fitur untuk masuk ke halaman akun bagi yang sudah memiliki akun. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Aprianda Anggara. Ya, saya Brenda Anggara. Ini adalah figure home tampilan awal setelah berhasil masuk ke halaman login. Next. Ini profile figure tampilan user akun. Ini card tampilan keranjang belanjaan. Ini pembuatan kartu baru berfungsi untuk menambahkan kartu pada metode pembayaran. Ini untuk checkout berfungsi untuk membayar. Dan kesimpulannya berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada slide sebelumnya, maka kami akan menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Dengan adanya sistem informasi penyewaan yang dibuat, diharapkan dapat meningkatkan permintaan penyewaan dan memperluas pasar. 2. Dengan adanya sistem informasi penyewaan yang dibuat ini diharapkan dapat membuat laporan dengan cepat, tepat, dan mengurangi kesalahan perhitungan. 3. Dengan adanya informasi ini yang dibuat dapat dijadikan media promosi. Dan ini selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Geluh. Oke. Perkenalkan saya Geluh Wibowo. Mam, boleh dijadiin host dulu, Mam? Oke. Wait. Udah kelihatan ya? Sudah. Oke, langsung aja. Lanjut. Pada slide terakhir ini kami akan merunning kepada aplikasi yang telah kami buat. Yang pertama ada seperti biasa fitur welcome, yaitu selamat datang, yang ada hanya di sini tampilan logo toko kami saja. Kemudian ada get started seperti biasa, layaknya aplikasi-aplikasi. Nah, ketiga ada registrasi yang berupa email, password. Nah, kemudian ada welcome back, yaitu registrasi yang sudah diisi. Di sini ada fitur sign up bagi yang belum mempunyai akun, mungkin bisa kita pencet dulu. Oke. Nah, di sini ada registrasi biodata yang bagi pengguna yang belum mempunyai user akun. Di sini ada username, email, password, dan password lagi. Mungkin kalau Snaika sudah daftar semua, kita bisa kembali. Nah, kalau kita udah daftar semua, kita tinggal login. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi toko sederhana kami. Di toko kami hanya menyediakan 3 katalog. Yang pertama ada tenda, yang kedua ada tas, yang ketiga ada sepatu. Nah, ini ada sedikit konten dari toko kami, yaitu ada sedikit artikel dari toko kami, yaitu
Sindoromon atau yang bisa disebut dengan Gunung Sindoro. Mungkin bisa kita pencet. Nah, di sini ada deskripsinya. Gunung Sindoro yang terletak di Sentral Java atau Jawa Tengah, lokasi Indonesia. Deskripsinya mungkin bisa dibaca sendiri. Oke, kita back. Nah, kemudian semisal user akun pengen pengen menyewa tenda, dia bisa pencet halaman tendanya. Nah, seperti ini tampilan katalog tendanya. Ini ada tenda Eger, harganya 50.000 per hari. Dan ini ada tenda Konsina dengan harga 70.000 per hari, tenda Antarestar 8.000 per hari, 80.000 per hari. Di sini karena kita sistemnya penyewaan, kita buat per hari. Nah, mungkin ada bermacam-macam variasi harganya. Nah, mungkin kita back lagi. Kita pindah ke bagian tas. Nah, ini adalah tampilan dari bagian tasnya. Di sini ada tas Konsina, tas Eger, tas Ray dengan bermacam-macam harganya, ada yang 20.000 per hari, 18.000 per hari, dan macam-macam lainnya. Kemudian kita next ke bagian sepatu atau sos. Oke, kita masuk. Nah, ini ada bagian sepatu, yaitu ada sepatu Antarestar dengan harga 35.000 per hari, sepatu Arai 25.000 per hari, sepatu Konsina 40.000 per hari. Nah, mungkin masih banyak juga yang lainnya. Nah, kalau senaikan kita udah mesen tadi, kan tadi ada tanda plus tuh. Nah, itu tuh kalau misalkan kita pencet, sama aja kayak naruh ke keranjang. Misal kita ke keranjang ya. Nah, ini misalkan user akunnya udah milih barang mana aja yang pengen dia sewa. Nah, kemudian sini ada tenda dengan harga 30.000, tasnya dengan harga 35.000 per hari, dan sepatunya dengan harga 45.000 per hari. Mungkin ada subtotal untuk produknya. Total yang harus dibayar. Nah, di sini kami sebagai sistemnya yaitu bookingnya online, tapi orang yang nyewanya itu datang ke toko kami. Nah, nanti orang yang nyewa barang ke toko kami naruh sebuah jaminan, entah KTP, KK, atau kartu berharga lainnya. Nah, langsung aja kita ke total yang harus dibayar, kita pencet. Nah, di sini kita bayar melalui cards. Nah, sini kalau senaikan kita belum ada kartu di bagian checkout-nya, bisa kita tambahin langsung dengan klik ini. Nah, ini ada card name, nama kartu, nomor kartunya berapa, expire date-nya berapa, password-nya berapa. Nah, mungkin kalau udah kita tambahin, kita tinggal pencet add. Nah, kalau udah semuanya, kalau udah barang yang betul-betul udah dipesan, udah betul semua, nggak ada yang salah, mungkin langsung bisa kita bayar, kita pencet pay. Nah, kalau udah sukses bayar, nanti muncul halaman ini nih, sukses. Mungkin bisa kita pencet. Nah, kalau udah kembali ke tampilan awal lagi, berarti pemesanan Anda atau pembookingan Anda udah berhasil. Nah, udah berhasil semua nih. Kita beranjak dulu ke halaman profile. Nah, ini untuk profile user akunnya atau si penyewanya. Nah, ini ada foto-fotonya mungkin. Biar lebih terverified, kita masang foto profil orang yang nyewanya ditaruh di my profile-nya. Nah, ini tampilan profilnya. Oke. Nah, kita kembali ke tampilan awal. Sudah habis semuanya. Mungkin cukup sekian dari kami semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mohon maaf, kami juga sedang merintis belajar ilmunya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan di grup ya. Tanya Pak. Nah, yang di grup. Tanya, kok total subtotal yang keranjang sama yang pas dibayar kok beda ya Pak ya? Kan totalnya 100.000 tuh. Pas dibayar kok cuma 20.000. Coba dah. Gimana? Klik. Gimana? Itu kan totalnya kan 110.000 ya, diklik coba. Iya.